Dalam tradisi Islam, Nabi Musa adalah salah satu nabi besar yang memiliki peran penting dalam menyebarkan ajaran tauhid. Meskipun syalat dalam bentuk 5 waktu yang kita kenal sekarang disyariatkan secara formal pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa riwayat dan tafsir yang menghubungkan syalat tertentu dengan nabi-nabi sebelumnya, termasuk Nabi Musa. Riwayat Syalat Isya oleh Nabi Musa. Menurut beberapa ulama dan tradisi Islam, Syalat Isya dikaitkan dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa. Salah satu riwayat yang sering disebutkan adalah bahwa Syalat Isya pertama kali dilakukan oleh Nabi Musa setelah ia berhasil melarikan diri dari Firaun dan bangsa Mesir. Setelah Nabi Musa menyeberangi Laut Merah dengan Bani Israel, mereka selamat dari kejaran Firaun dan tentaranya yang ditenggelamkan oleh Allah di laut. Dikisahkan bahwa pada malam itu, setelah mereka mencapai tempat yang aman, Nabi Musa melaksanakan syalat sebagai bentuk rasa syukur atas keselamatan mereka. Syalat ini dilakukan pada malam hari setelah segala urusan mereka selesai, dan ini kemudian dianggap sebagai asal-usul Syalat Isya. Namun, perlu dicatat bahwa riwayat-riwayat seperti ini bersifat simbolis dan memberikan pelajaran moral serta spiritual. Tidak ada sumber tekstual yang jelas dari Al-Quran atau hadis sahih yang menyebutkan bahwa Nabi Musa melaksanakan Syalat Isya dalam format yang sama seperti yang dikenal dalam Islam sekarang. Kesimpulan, riwayat mengenai Syalat Isya oleh Nabi Musa lebih cenderung bersifat simbolis dan didasarkan pada tradisi dan tafsir yang berkembang dalam Islam. Syalat Isya yang kita laksanakan saat ini, bersama dengan 4 syalat wajib lainnya, disyariatkan secara lengkap pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah-kisah yang mengaitkan syalat tertentu dengan nabi-nabi sebelumnya, seperti Nabi Musa, memberikan makna mendalam tentang pentingnya penghambaan, ketaatan, dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syalat 5 waktu. Syalat 5 waktu dikukuhkan sebagai syalat wajib bagi umat Islam melalui peristiwa penting yang dikenal sebagai Isra dan Miraj, yaitu perjalanan malam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam dan terjadi pada tahun ke-10 kenabian, sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan malam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dari Masjid Al-Haram di Mekkah ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan Mi'raj ke langit, di mana beliau naik melalui 7 lapisan langit hingga mencapai Sidratul Muntaha, tempat tertinggi yang bisa dicapai oleh makhluk. Di sana, beliau menerima perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar umat Islam melaksanakan 60 kali syalat dalam sehari. Namun, ketika Nabi Muhammad SAW turun kembali, ia bertemu dengan Nabi Musa yang menyarankan agar Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah karena umatnya mungkin tidak akan mampu menunaikan syalat sebanyak itu. Nabi Muhammad pun kembali memohon keringanan kepada Allah, dan akhirnya syalat diwajibkan sebanyak 5 kali sehari. Pengesahan syalat 5 waktu. Setelah peristiwa Isra dan Miraj, syalat 5 waktu menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam. Syalat ini meliputi syalat subuh, dilaksanakan saat fajar, 2 rakaat. Syalat duhur, dilaksanakan saat matahari tergelincir ke barat, sekitar tengah hari. Dilaksanakan pada sore hari. Syalat maghrib, dilaksanakan setelah matahari terbenam. Syalat isya, dilaksanakan pada malam hari, 4 rakaat. Kelima syalat ini menjadi tiang utama dalam ibadah harian umat Islam dan merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5 yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang sudah balik dewasa dan berakal.